Accident. Honey, accident. Jake, stop the car. Halo Sobat Mageran dan Yenderan, apa kabar hari ini? Semoga kuota Anda dalam keadaan baik dan tidak sekarat seperti saya saat ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Mr. Smith dan Mrs. Smith yang diperankan oleh Brad Pitt sebagai John Smith dan Angelina Jolie sebagai Jane Smith. Yang penasaran sama saya, wajah saya mirip loh dengan Brad Pitt. Baik, langsung saja tanpa bertele-tele tabis, kita masuk pada cerita film ini. John Smith dan Jane Smith adalah pasangan suami istri dari keluarga biasa pada umumnya. Mereka berdua bertemu tanpa sengaja di kota Bogota, Kolombia, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saat itu polisi di sana sedang mencari turis yang pergi sendirian, karena pada waktu yang bersamaan ada orang tanpa identitas meledakkan mobil barakuda milik polisi tersebut. Kemudian polisi masuk ke setiap penginapan untuk mengecek dokumen para turis. Disitulah mereka berdua yang tidak saling kenal bertemu dan berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Kemudian mereka berdua segera masuk dalam sebuah kamar. Eits, bukan untuk mantap-mantap. Awas aja lu pada mikir kotor. Tujuannya agar tidak dicek dokumennya oleh polisi tersebut. Mereka kemudian saling mengenal lebih dalam. Ada, scene-nya bikin ngiler banget nih. John mulai memberikan perhatian kepada Jane dengan mengajak Jane pergi ke pasar kaget. Setelah pulang dari pasar kaget, di tempat terpisah, mereka menceritakan hal yang disukai satu sama lain kepada teman mereka masing-masing. Si Jane bercerita kepada si Eddie, dan si Jane bercerita kepada si Indun. Kemudian John mengungkapkan kepada Eddie bahwa dia akan menikahi Jane, dan mereka sudah menikah dan tinggal satu rumah. Mereka mulai melakukan aktivitas motor. Bangsat, ganggu aja. Si John pergi kemana? Si Jane pergi kemana? Ternyata mereka sama-sama bekerja di sebuah perusahaan agen pencarian orang. Saat mereka pulang dan sampai di rumah, mereka berdua tidak saling curiga, layaknya orang bekerja biasa. Padahal sama-sama pembunuh legendaris, pada nggak tahu aja. Begitu setiap harinya mereka lalui berdua. Suatu malam, Jane ingin pergi keluar, dan John mengingatkan bahwa ada pertemuan dengan keluarga Coleman jam 8 malam. Tak lama Jane pergi dengan taksi dan John pun ikut pergi meninggalkan rumahnya. Sampai di sebuah hotel, Jane turun dari taksinya dan masuk ke dalam hotel tersebut. Ternyata, Jane menemui seseorang di sebuah kamar untuk melakukan mantap-mantap. Tahan godaan. Bangsat. Di tempat lain, John masuk ke sebuah bar dan bermain poker sambil menunggu targetnya yang bernama Lucky. Kembali pada scene di kamar hotel, ternyata bukan mantap-mantap yang dilakukannya. Jane datang ke hotel itu untuk membunuh Mamat yang menjadi targetnya. Saat Mamat tewas, Jane pun pergi dengan cepat tanpa jejak. Ada hal menarik dari mereka berdua. Ternyata, Jane selama ini menyembunyikan senjatanya di bawah gedung tua di rumahnya, sedangkan Jane di area dapur. Anehnya, mereka berdua tidak saling tahu. Saat mereka kembali bekerja ke kantor masing-masing, mereka mendapat perintah untuk mengintai seseorang bernama Benjamin Das, atau disebut The Tank. Saat mereka sudah mendapat info dengan jelas, mereka bergegas pergi. Jane sudah menunggu targetnya di sebuah gurun pasir, dan di sisi lain, John datang dengan mobil barbarnya. Mengetahui hal tersebut, Jane melihat ada pria barbar yang datang menggunakan mobil, yang tidak lain adalah John. John juga mengincar Benjamin. Saat Benjamin sudah mendekat, John bersiap melepaskan senjata bazoganya. Tiba-tiba, Jane menembak ke arah John, karena khawatir mengganggu rencana Jane, dan John pun tertembak. Tak lama, John bangun dan membalas perbuatan Jane dengan menembakkan bazoganya ke arah Jane. Sayangnya, Jane sudah pergi dari tempat persembunyiannya, dan penyergapan pun gagal. Setelah kejadian tersebut, John bercerita kepada Eddie. Ada yang menyerangnya saat di gurun, dan John menemukan sebuah laptop di sana, sedangkan Jane marah-marah di kantornya dan menyusun ulang rencana untuk mencari Benjamin. Kemudian John membawa laptop ke temannya, yang bernama Giselle, untuk dicek. Ternyata, mereka mendapatkan hasil bahwa laptop tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan di Lexington, kota New York, tepatnya di lantai 5003. Saat John datang ke lokasi tersebut, ternyata John kaget. Itu tempat istrinya bekerja. Di sisi lain, Jane sedang memperhatikan potongan CCTV yang menunjukkan seorang pria yang memegang bazooka. Dan mereka sudah mengetahui satu sama lain apa yang diperbuat di gurun tersebut. Kemudian John menghubungi Jane untuk mengajak makan malam, dan Jane melalui asistennya mengiyakan ajakan John. Sesampainya John di rumah, Jane memulai makan malam dengan rasa curiga.
sampai ia memancing dengan menjatuhkan botol anggur dan berhasil ditangkap oleh Jen. Tiba-tiba, Jen tersadar itu hanya sebuah jebakan dari John. Dengan cepat, dia melepaskan botol tersebut dan menjatuhkannya ke lantai. Kemudian Jen pergi meninggalkan rumah dan John pun mengejar si Jen dengan berlari. Saat melakukan pengejaran, John menabrak pagar rumah orang lain dan tak sengaja menembak istrinya yang berada di dalam mobil. Jen yang sudah salah paham kemudian menabrakkan mobilnya ke John sampai John masuk ke dalam jurang. Untungnya John selamat. Kemudian John datang ke rumah Eddie dan menceritakan hal tersebut. Di tempat lain, Jen datang ke kantornya dan curhat pada Indun. Keesokan harinya, John pulang ke rumahnya. Sesampainya ia di rumah, ternyata semua senjata John sudah lenyap dibawa oleh sang istri dan anak buah Jen, yang telah sampai lebih dulu. Sampai di suatu malam, John menemui Jen di sebuah resto mewah, dan ia mengungkapkan ingin menceraikan Jen. Jen pun setuju. Tak lama, mereka berdansa di restoran itu. Tiba-tiba, Jen meninggalkan John tanpa sebab. Ternyata, John menyadari ada bom yang diletakkan oleh Jen di dalam saku jas miliknya. Sontak, John kaget dan langsung memasukkan jas tersebut ke dalam kotak surat. Kemudian, bom itu meledak. Setelah kejadian itu, John langsung segera mengejar Jen dengan mobil pinjaman dari si Tono. Sesampainya mereka berdua di rumah, Jen sudah bersiap dengan senjatanya untuk menembak John. Begitupun sebaliknya. Saat sedang bertengkar hebat, tiba-tiba hawa nafsu mereka muncul, dan mereka berdua memutuskan untuk melakukan enak-enak. Aduh, mantap bener scene ini. Membuat pala aing cenut. Keesokan paginya, dengan rumah yang sangat berantakan, maklum, efek enak-enak, mereka mengawali hari layaknya seorang yang sedang kasmaran. Saat sedang makan pisang goreng dan minum kopi, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, dan rumah mereka pun meledak menghancurkan semuanya. Lalu, mereka berdua kabur memakai mobil keluarga Colemans. Tak lama, mereka diikuti kembali oleh kawanan tersebut dan saling serang di jalanan. Tapi, mereka pun berhasil mengalahkan kawan tersebut dan pergi. Setelah kejadian itu, John dan Jen memutuskan menemui Eddie di sebuah kedai, dan Eddie pun kaget. Mereka berdua masih hidup. Setelah bertemu Eddie, John dan Jen melanjutkan pencarian yang menjadi target awal mereka, yaitu mencari Benjamin Diaz. Kemudian Jen menelepon Indun untuk mencari info tentang keberadaan Benjamin. Dengan bantuan Indun, John dan Jen bisa menemukan Benjamin. Diketahui Benjamin disembunyikan di dalam sel khusus, dan kemudian mereka berhasil mendapatkannya. Setelah itu, John dan Jen menginterogasi Benjamin di sebuah penginapan. Sampai akhirnya mereka berdua tahu bahwa selama ini merekalah yang menjadi target perusahaan masing-masing untuk saling membunuh dan Benjamin hanya menjadi umpan semata. Tak lama, mereka terlacak kembali akibat sabuk yang digunakan si Benjamin. Penginapan pun diserang kembali oleh sekelompok orang yang dibayar perusahaan mereka masing-masing. Untungnya, mereka berhasil kabur dan meninggalkan Benjamin seorang diri. Akhirnya setelah bersembunyi, perusahaan mereka tahu keberadaan John dan Jen. Mereka berada di sebuah gedung, dan lagi-lagi mereka pun diserang. Disinilah scene yang sangat romantis karena mereka berjuang bersama. Jen memilih untuk menemani John sampai akhir peperangan. Setelah mereka berhasil menang, akhirnya John membatalkan keinginannya untuk menceraikan Jen. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyenangkan. Pelajaran dari film ini adalah jangan pernah berbohong, serta mudah terpancing emosi akan hal-hal kecil. Kemudian berkata jujurlah pada siapapun dan dalam kondisi apapun. Walau jujur itu pahit sekali. Hicks, film yang sangat panjang sekali skripnya, sampai gua haus. Shut